You are what you do, tapi juga you are what you say. Kata-kata adalah cita rasa, tanpa kata gestur yang berbicara. Hati-hati berbicara, timbanglah akibatnya. Menyakiti itu mudah, disakiti tidak terima. Inilah acara kita, ada juga panelisnya. Anda boleh tidak suka, karena pemirsa memanglah raja. Kristofol, Kristofol, newsnya memang pop. Kristofol, Kristofol, sosmed.com pop. Kristofol, Kristofol, politiknya juga pop. Kristofol, 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 newsnya memang pop. Kristofol, Kristofol, sosmed.com pop. Kristofol, Kristofol, politiknya juga pop. Kristofol, Kristofol, ruang publik Kristofol. Ya, buat Anda para pekerja tentu informasi terkait dengan adanya pencairan dana jaminan hari tua kaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang informasi awalnya adalah baru dapat dicairkan setelah kepesertaannya selama 10 tahun atau memasuki usia 56 tahun. Menarik kalau kita bicara soal pencairan dana ini karena ternyata banyak sekali menuai respon dari masyarakat, dari publik. Kita akan bahas pemirsa di News.pol malam hari ini bersama saya Rizka Indah, Effendi Gasili dan juga Iwel Sastra. Tentu juga dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita langsung saja perkenalkan Bang Ege, Mas Iwel. Iya. Kita langsung perkenalkan narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya sudah hadir Mas Dede Yusuf malam hari ini. Selamat malam. Malam. Iya, Komisi 9 DPR RI, Ketua Komisi 9 DPR RI. Kemudian juga dari Jaminan Sosial Nasional adalah Pak Ghazali Situmorang. Selamat malam Pak Ghazali. Dan yang sudah sangat dikenal sekali ada Mas Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Sebagai pekerja tentu ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa harus menunggu sampai kepesertaan selama 10 tahun? Tapi itu juga sudah diberikan revisinya begitu ya terkait dengan... Yang menarik justru mulai dengan revisi-merevisi ini. Karena kan ada Undang-Undang 24 tahun 2011 ya. Yang memang memerintahkan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan ini per 1 Juli 2015. Dan pemerintah kita itu memang sangat tepat waktu kira-kira begitu ya. Pelaksanaannya 1 Juli 2015, dia sangat tepat waktu. 30 Juni 2015 keluarlah PP 46 2015. Itu artinya memang sangat tepat waktu, kira-kira begitu ya. Betul ya Pak Hukum Tata Negara, pakar Hukum Tata Negara? Sudah biasa ya? Sudah biasa ya? Sudah biasa, sangat tepat waktu. Kecepatan ya? Itu yang pertama soal kecepatan. Yang kedua soal ketepatan. Saya sangat berharap ini dibaca sebelum ditandatangani. Ya, jadi jangan tanda tangan sembarangan. Enggak. Saya sangat berharap dan harapan saya itu mudah-mudahan terkabul. Karena begitu kemudian ada persoalan, langsung direvisi dengan kecepatan yang juga sangat tinggi. Iya, betul. Itu ya, kekuatan kita di situ ya, ketepatan dan kecepatan. Bukan begitu Pak Pakar Hukum Tata Negara. Tapi boleh ya, revisi itu berdasarkan hukum tata negara? Ya boleh saja. Ya. Jadi gini, kalau undang-undang itu kan ada undang-undang yang dibuat harus dengan bersama legislatif eksekutif. Itu undang-undang di level pusat, kemudian perda di level daerah. Tapi ada aturan pelaksananya PP, Perpres dan lain sebagainya yang membuatnya itu sebenarnya hanya eksekutif saja, pemerintah. Cuma memang undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu 12/2011 itu mengatakan produk-produk itu memang harus ada partisipasi masyarakat. Jadi biar masyarakat aware, tahu, terlibat, lalu kemudian bisa juga menerima dampak atau impact dari peraturan tersebut. Jadi biasanya ketika diharuskan oleh undang-undang lalu menyusun PP gitu ya. Menyusun apa saja. Menyusun apa saja dari lah. pohon perundang-undangan itu mulai dari
Undang-Undang Dasar ya sampai kemudian peraturan daerah kabupaten kota itu memang menghendaki partisipasi masyarakat. Itulah yang harus sangat dikenal transparan. dengan istilah sosialisasi katanya ya. Padahal maksudnya adalah konsultasi publik gitu ya. Sosialisasi kan setelahnya. Iya. Sebelumnya Ini konsultasi partisipasi masyarakat artinya ketika itu muncul ada kehebohan di masyarakat, itu ya dimaksud dengan partisipasi mungkin ya. Itu partisipasi dalam membuat kehebohan sebetulnya. Partisipasi post factum. Enggak, yang dimaksud ini barangkali Kan before, karena sebelumnya kan mesti. sebelumnya. karena Iwal harus paham dong. Iya. Kan, Rizka juga harus Iya, paham iya, iya, bahwa iya. presiden kita kan belakangan ini agak sedikit galau. Itu manusiawi sekali Iya. karena ada menteri yang mengata-ngatai dia gitu ya. Jadi dia kan agak galau, mungkin agak terlambat bikin Tapi atau mungkin ini peraturan karena gitu. banyak desakan juga dari masyarakat, kenapa harus sampai menunggu 10 tahun? Kenapa harus Iya. menunggu sampai 50 Oh tahun? itu isinya? Iya. Kalau ini dalam konteks kenapa dibuat 30 Juni Ya. 2015 dan kemudian per 1 Juli itu sudah harus dilaksanakan. Kalau ditanya ada nggak waktu sosialisasi misalnya, public consultation sudah hampir nggak ada tuh ya karena nggak kan ada. langsung dibuat. Ya. Besoknya sudah harus langsung jadi. Kalau ditanya ada nggak waktu sosialisasi, ada. Kira-kira setengah hari lah kira-kira begitu kan sebelum tanggal 1 kayak gitu. 12 jam saja. Persoalan Tapi ada catatan Catatan. begini ya, dalam Nah. sejarah Republik kita ini, yang namanya MK itu hanya dibuat dalam jangka waktu 4 hari saja. Oh. Jadi ketika itu kan deadline-nya tanggal 17 Agustus 2013. 2003 deadline-nya itu 2003. Iya. menurut Undang-Undang Dasar. Tapi Undang-Undang MK itu baru disetujui tanggal 13 Agustus 2003. Jadi 4 hari kemudian, bukan 4 hari, 3 hari kemudian sudah pelantikan atau pengambilan sumpah hakim konstitusi. Jadi luar biasa. Bahkan undang-undang paripurnanya itu dilakukan di masa reses. Karena begitu pentingnya ya. Begitu pentingnya dan begitu terledornya kita. Ya tapi soal kecepatan kalah dengan ini kan, yang itu masih 3 hari. Ini kecepatan apa nih? Kecepatan Jadi revisi? kecepatan disah, peraturan pemerintahnya dibuat dan kecepatan ditolak juga ya. Saya mau tanya Mas Dede senyum-senyum aja nih dari tadi. Boleh tanya ini arti senyumnya ini sebenarnya apa? Apa karena kecepatannya itu tadi? Ya, saya kan pernah gini-gini pernah ngerasain jadi kepala daerah ya. Iya. Jadi memang untuk membuat sebuah kebijakan itu memang tidak mudah. Banyak kepentingan tarik ulur gitu. Tapi pada prinsipnya sederhana sebetulnya. Kita harus positioningnya adalah berpegang kepada kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi ketika nanti terjadi tarik kepentingan dan sebagainya, itu yang tadi dikatakan oleh Pak Refli itu kan PP itu kan sebetulnya urusannya pemerintah. Ya. Jadi ketika nanti di situ mau ditulisnya berapa, itu hanya pembantu-pembantu presiden lah yang memberitahu. Kami di DPR tentu tidak. Yang tadi kecepatan tadi mungkin karena terlalu padat. Jadi jumlah peraturan-peraturan yang mungkin harus diteken atau harus diinikan terlalu banyak. Setinggi ini kata Pak Presiden. Mungkin ya. Jadi saya mau ngambil positifnya aja. Mungkin presiden terlalu mengandalkan kepada pembantu-pembantunya. Gitu. Karena pembantu-pembantu yang membisiki, yang memberikan masukan. Sementara pembantu-pembantunya lagi bikin rekaman. Ini masalah sebetulnya ya. Ini masalah sebetulnya. Jadi beda kerjaan dong sebenarnya ini. Ya. Jadi ini informasi yang dari pembantunya yang kurang tepat ya, Mas Dede ya, seperti itu dugaannya. Enggak, kalau boleh jangan terus pembantunya kasihan. Di DPR karena ada 2 nih, yang satu adalah Effendi yang Situmorang, yang ini. Ini Ghazali. Dan Teddy Yusuf Effendi juga kan. Kami barisan inilah, barisan Effendi semuanya. Keluarga besar Effendi. Kang Dede, apa yang didengar oleh DPR? Kan pasti rakyat mengadu kepada DPR. Ya. Apa yang didengar oleh DPR? Keluhan masyarakat terkait dengan peraturan pemerintah 46 2015 ini. Ya oke, saya ambil kronologisnya aja dulu ya. Jadi sebetulnya kita berbicara mengenai Undang-Undang SJSN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Ini undang-undang sudah dibuat sudah lama sekali. Ya. Artinya mestinya ini sudah disosialisasikan sejak lama. Lalu muncul Undang-Undang BPJS ya. Nah, masyarakat umumnya para pekerja tahunya Undang-Undang Jam Sostek. Kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92. Ini memang di dalam Undang-Undang Jam Sostek itu kalimat-kalimatnya seperti bisa diambil setelah 5 tahun plus 1 bulan. Ya. Nah di PP ini sebetulnya ketika kami berdiskusi dengan BPJS Tenaga Kerja, kami sudah menyampaikan apapun keputusan pemerintah, PP ini, RPP ini sudah harus disosialisasikan kepada publik. Ini kita udah bicara sejak 2 bulan yang lalu. Lalu kemudian entah bagaimana belum karena konon katanya 2 bulan yang lalu kira-kira Mei ya, sekitar ya, bulan Mei. kita soalnya kan rapat berkali-kali dengan BPJS. Mereka sudah menyampaikan, seperti contoh misalnya, iuran ini berapa persen? Ya. Misalnya dari teman-teman pekerja buruh mengatakan 15%. Ya.
Lalu kemudian dari pengusaha mengatakan 2,5%. Lalu dari keuangan, Kementerian Keuangan kalau nggak salah mengatakan ada 5%, 3% ya. Nah kami pun waktu itu kita berbicara manfaat yang terbaik sebetulnya diambil iuran itu adalah 8%. Di mana 5% dibayar pengusaha, 3% adalah pekerja. Ini sudah hampir ketemu. Nah tetapi keputusan itu, opsi itu diberikan ke meja presiden. Presidenlah yang memilih opsi yang mana. Nah dengan harapan saya terakhir menelpon kepada Pak Dirut itu, bagaimana kesiapan 1 Juli. Kita sudah siap, tinggal PP. Itu kapan Kang Dirut nelpon BPJS? 2 minggu. 2 minggu lalu? Lalu kemudian kira-kira 3 hari sebelum launching, tanggal 30 Juni, saya masih tanya, bagaimana PP? Sudah di meja presiden. Jadi saya masih terus bertanya. Ya kan? Nah ketika terus kemudian ada launching, saya belum tahu PP-nya, secara sikap politik saya lebih baik tidak datang. Karena kalau saya hadir, artinya itu menunjukkan bahwa saya sudah setuju dengan PP. Sudah tahu dan sudah tahu, jadi kita tidak datang. Nah itu juga artinya saya mengatakan bahwa kenapa PP ini muncul tiba-tiba? Kok H-1? Ini kan pertanyaan besar. Dan jawabannya apa, Mas? Pertanyaan besar butuh jawaban besar. Jadi saya datang ke sini justru ingin mencari tahu dari Profesor Ferry. Tapi sebelum karena ini masalah soal hukum tata negara. Ya kan kalau kami melihatnya dari Komisi 9 adalah kebijakan politik bagaimana memberikan kesejahteraan buat para pekerja. Sebelum kita Pak Ghazali dong, mungkin Pak Ghazali tahu jawabannya kali Pak Ghazali. Saya tahan terlebih dahulu untuk jawabannya karena pertanyaan besar, jawabannya dari sini dan juga dari sini sebenarnya gitu ya. Anda jangan kemana-mana pemirsa, News.pol segera kembali lagi sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kira-kira Pak sesudah dibahas oleh Menko Perekonomian dikirimlah ke Istana Presiden. Nah, belum. Belum. Karena begini, rencananya itu paket. Kalau kita bicara RPP dan lain sebagainya, ya memang tanggung jawab masa pemerintahan SBY. The map that leads to you, ain't nothing I can do. The map that leads to you, follow me, follow me, follow me.